Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAIN Ponorogo, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ilmu Lughah dengan dosen pengampu Ibu Miftahul Maisaroh SS MPD. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Lughah akan mempresentasikan tentang karakteristik bahasa Arab. Ya, dimulai dari saya Alfi Hikmatul Husna dengan nomor induk mahasiswa 2021900003. Pembahasan kita yang pertama yaitu apa sih bahasa Arab? Bahasa Arab adalah bahasa komunikasi yang dikenal di era hubungannya dengan agama Islam. Kedatangan Islam sebagai ajaran agama di suatu lingkungan masyarakat yang kemudian dianut sebagai pedoman hidupnya, yang untuk memahami bahasa Arab yang merupakan bahasa kitab suci umat Islam dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya apa itu karakteristik? Nah, karakteristik ini berasal dari akar kata bahasa Inggris, yaitu karakter, yang berarti watak, sifat, ciri, dan ciri khas sesuatu. Nah, di sini ada Ahmad Maulana mengartikan bahwa karakteristik itu adalah ciri khas, bentuk-bentuk watak dan tabiat individu, corak tingkah laku atau tanda khusus. Nah, dalam istilah bahasa Arab sendiri, kata karakteristik dikenal dengan khosois sebagai suatu bentuk jamak dari khususiyah yang diartikan sebagai kekhususan atau keistimewaan. Maka dapat diartikan bahwa karakteristik bahasa Arab adalah bentuk watak atau ciri khas tanda-tanda khusus yang dimiliki oleh bahasa Arab. Nah, apa aja sih karakteristik bahasa Arab itu? Karakteristik bahasa Arab itu yang pertama kaitan mentalistik subjek dan predikat. Yang kedua kehadiran individu. Yang ketiga paralelisme retorika. Yang keempat kekuatan makna. Yang kelima keberadaan i'rab. Yang keenam kekayaan kosakata. Dan yang terakhir adalah analogi kata atau kias. Kaitan mentalistik subjek dan predikat. Pada umumnya, setiap kalimat antara kalimat dasar dan kalimat pokok itu dihubungkan dengan kata sarana atau kata sarana secara fisik. Struktur kalimat deklaratif bahasa Arab tidak memerlukan adanya kata sarana tersebut, teman-teman. Jadi ada ungkapan bahasa Arab bahwa al-ummah al-arabiyah wahidah, menetapkan bahwa bahasa Arab itu satu. Hubungan antara bangsa Arab dan satu bersifat mentalistik belaka dan tidak memerlukan kata sarana penghubung untuk menjelaskan kaitan itu. Nah, adanya hubungan yang jelas ini melekat dalam bana penutur bahasa Arab. Kata sarana itu kalau di bahasa Inggris biasa disebut dengan to be. Nah, di bahasa Arab tidak ada, teman-teman. Di bahasa Indonesia juga kadang ada kata sarana itu berupa adalah, yaitu, kayak gitu. Nah, di bahasa Arab nggak ada. Kedua adalah kehadiran individu. Dalam bahasa Arab, setiap kata kerja itu tidak terlepas dari kehadiran individu. Individu itu tampil dan melekat pada setiap kata. Kata kerja itu tadi sebagai kata ganti. Kehadirannya tidak memerlukan sarana eksternal berupa kata atau tanda baca. Mereka melekat dalam verba dalam strukturnya yang asli. Misalnya pada lafaz aqra'u. Nah, di sini tercermin kehadiran aku sebagai individu di kalimat aqra'u tadi. Selanjutnya adalah paralelisme retorika. Nah, di sini ada 4 retorika yang terbagi. Yang pertama adalah retorika
Anglo-Saxon, gimana ini bacanya? Retorika Anglo-Saxon yang berkembang dari berpikir Plato Aristotelian. Yang kedua ada retorika yang umumnya terdapat pada bangsa-bangsa Asia, termasuk retorika dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, retorika model Semitik yang umumnya berkembang dari budaya Arab Persia. Nah, bahasa Arab sendiri berarti kita menganut retorika model Semitik ini, teman-teman. Nah, untuk paralelismenya bahasa Arab ini tampak dalam pemakaian kata sarana penghubung antar kata, antar frase, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Keutamaan makna. Bahasa Arab sangat mementingkan unsur makna, walaupun juga mementingkan tuturan. Tapi kepentingannya itu sebatas untuk mengungkapkan makna agar mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Di dalam bahasa Arab, letak sebagian huruf dalam sebagian struktur kata juga berefek pada makna. Misalnya pada lafadz bata al-habl dan batara al-addu dan batala ar-rajul as-syai'an. Dan antara bata, batara, dan batala ini tadi, setiap perubahan struktur katanya juga mempengaruhi maknanya. Yang bata al-habl artinya tali terputus, dan yang kedua batara al-adu artinya anggota badan yang terlepas, dan yang ketiga batala ar-rajul syai'an berarti seseorang memotong sesuatu. Semuanya menunjukkan bahwa bahasa Arab memiliki keistimewaan dalam makna sampai kepada unsur terkecil sekalipun. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Fitri Nurjana. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Fitri Nurjana akan meneruskan presentasi dari Mbak Alfi Hikmatul Husna. Yang yakni keberadaan i'rab. Dari keistimewaan bahasa Arab itu terletak pada i'rabnya. I'rab secara lugawi berarti menerangkan atau menjelaskan, sedangkan menurut istilah i'rab adalah berubahnya harokat akhir karena perubahan kedudukannya dalam sebuah kalimat. Keberadaannya dalam bahasa Arab sangatlah penting. Karena apa? Karena perubahan harokat pada akhir kalimat itu menentukan adanya perubahan kedudukan, yang berarti jika adanya perubahan kedudukan itu akan mempengaruhi dalam perubahan makna. I'rab adalah bentuk baca yang diwujudkan dalam bentuk fathah untuk penanda tanda baca A, kemudian dengan tanda baca kasroh untuk menandakan tanda baca I, kemudian harokat dhammah untuk menunjukkan tanda baca U, dan yang terakhir adalah sukun untuk menunjukkan tanda baca huruf mati. Dengan tanda inilah fungsi signatis di dalam sebuah kalimat menjadi sangatlah jelas. Ada sebuah kisah dari Abu Aswad Ad-Du'ali. Suatu hari beliau mendengar seseorang membaca Al-Quran dengan lafaz A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha bari'un minal musyrikin. Yaitu seseorang itu membaca lafaz wa rasuluhu dengan lafaz wa rasulihi, yaitu dengan mengasrohkan huruf lamnya. Kemudian beliau Ad-Du'ali mengatakan, tidak mungkinlah Allah itu terlepas dari Rasulnya. Komentar ini menunjukkan bahwa jika lafaz wa rasuluhu itu berharokat kasroh, maka artinya adalah Allah terlepas dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Dan apabila lafaz wa rasuluhu itu lamnya berharokat dhammah, maka berarti Allah dan Rasulnya terlepas dari orang-orang musyrik. Dalam kasus ini sudah sangat terjelas bahwasanya i'rab itu sangatlah penting dalam bahasa Arab. Kemudian yakni adalah kekayaan kosakata. Kosakata adalah satuan terkecil yang ikut menentukan kekuatan bahasa. Setiap bahasa memiliki kosakata tersendiri. Para ahli mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu memiliki kosakata yang sangat banyak. Contohnya saja pada lafaz al-atasyu yang artinya adalah haus. Jika al-atasyu itu menguat, maka diungkapkan dengan lafaz al-dhammah.
Kemudian, jika al-dhamma itu menguat lagi, maka dikatakan dengan lafaz as-soda. Jika as-soda lebih kuat lagi, maka diungkapkan dengan lafaz al-awam. Kemudian, jika al-awam lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi, maka dikatakan atau diungkapkan dengan lafaz al-hiyam. Kata al-hiyam ini sudah sangat dahsyat, atau mengartikannya adalah sebuah kehausan yang jika tidak dipenuhi akan mendekati dengan kematian. Setidaknya dalam media yang sangat berperan memperkaya kosakata Arab, yaitu ada 4. Yang pertama taraduf, kemudian istirok, kemudian istiqoq, tabah. Kemudian yang terakhir yakni qiyas atau analogi kata. Secara umum qiyas atau analogi kata berarti membentuk kata tertentu berdasarkan pola tertentu atau wazan. Analogi kata biasanya memang ada pada setiap bahasa. Nah, bahasa Arab memiliki analogi kata yang berbeda dari bahasa-bahasa yang lain. Dalam sistem morfologi bahasa Arab dikenal istilah tasrif, yaitu perubahan bentuk kata tertentu ke dalam bentukan-bentukan yang lain berdasarkan pola-pola yang sudah baku. Tasrif dalam bahasa Arab umumnya terbagi ke dalam 2 bagian, yakni tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Tasrif lugawi adalah perubahan bentuk kata berdasarkan kata ganti dhamir yang jumlahnya ada 14 macam. Contohnya pada lafaz sona. Jika kita tasrif secara lugawi, maka menjadi sona, sona, sonu, sonat, sonata, sunnah, sunta, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntumna, suntu, sunnah. Kemudian tasrif istilahi adalah perubahan kata berdasarkan jenis bentukan atau sigot. Contohnya pada lafaz fataha. Fataha yaftahu fathan wa maktahan fa huwa fatihun wa dzaka maktuhun iftah la taftah maktahun maktahun miftahun. Itu tadi presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.